Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan jikalau pada hari ini kita boleh berjumpa kembali. Kita mau masuk dalam ibadah Paskah. Kita mau ibadah dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur jikalau pada hari ini Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita dan memberikan kemenangan buat kita semua. Kita mau pujikan, kita mau tinggikan, kita mau mengagungkan nyanyian pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita mau berdoa sama-sama terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika pada hari ini Tuhan kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Kami masih ada sampai detik ini Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu yang begitu besar Bapa. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau Tuhan mengagungkan nama-Mu Bapa. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Namamu
siap memuji memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sedang jemaat kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa berkat Tuhan. Karena kebangkitannya, segala masalah apapun yang terjadi dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Dia memberikan kemenangan buat kita. Dia memberikan kemerdekaan buat kita. Haleluya. Kuasanya memerdekakan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bila saat ini firman Tuhan menguatkan, meneguhkan setiap hati kita.
kita, meneguhkan iman kita. Mungkin kita saat ini merasakan kita lelah, kita letih dengan keadaan yang tidak tahu sampai kapan semua ini berakhir. Namun kita punya Allah, Tuhan Yesus yang setia menolong kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Biarlah firman-Nya pada saat ini menguatkan kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Bersama-sama belajar kebenaran firman, mau dibentuk, mau diubahkan oleh firman Tuhan. Amin. Kasih yang sempurna hanya kita dapatkan dari Tuhan kita. Kasih yang sempurna, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Tiada besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Putra dimanapun berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar GPDI Gloria di mana saudara berada, kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Dan saat ini ibadah kita dalam rangka kita merayakan Hari Kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan yang ingin saya sampaikan dari Efesus 1 ayat 19 dan 20 mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi saudara, ada korelasi hubungan antara kuasa yang membangkitkan Yesus dengan kehidupan kita orang yang percaya. Dikatakan kuasa yang membangkitkan Yesus itu adalah kuasa yang hebat, dan kuasa yang hebat yang membangkitkan Yesus itu adalah juga dikerjakannya bagi kita atau dalam kehidupan kita yang percaya. Artinya kuasa kebangkitan Yesus itu adalah juga bagi kita, bagi saudara dan saya yang percaya. Inilah saudara berkat daripada kebangkitan Kristus bagi kita. Nah, betapa hebat dari kata huperbalu, artinya to throw beyond the usual mark, atau megatos, sesuatu kuasa yang sangat besar. Orang mengatakan through beyond our limitation, kuasa yang melampaui keterbatasan kita. Ada beberapa istilah tadi, kuasanya memakai kata dunamis, artinya kesanggupan, kemampuan Allah. Allah yang Maha Kuasa, artinya Allah mempunyai kesanggupan yang tak terbatas. Kuat kuasa adalah dari kuasa yang memerintah, kuasa yang mengalahkan musuh. Juga kata dikerjakan artinya energio, yang memberi energi kepada kita. Memakai kata Isus mengandung arti forcefulness, penuh dengan kuat dan kuasa.
dan tidak dapat terkatakan dengan perkataan manusia. Makanya kuasa yang melampaui segala keterbatasan kita. Saudara, saat ini kita begitu lemah. Hanya dengan corona saja ya kita tidak berdaya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kuasa kebangkitan itu juga bagi saudara dan saya. Kuasa yang membangkitkan Yesus, kuasa yang hyperbalu, kuasa yang through beyond our limitation, yang mengatasi segala keterbatasan kita. Kiranya saudara, hari kebangkitan Kristus ini juga membawa kebangkitan bagi kita. Kita jangan lemah. Mari kita bangkit. Mari kita minta kuasa Allah ini dalam setiap kehidupan kita. Nah, kuasa yang begitu hebat itu adalah berhubungan dengan kebangkitan yang akan datang. Kuasa ini adalah kuasa yang melampaui kematian. Ya, setiap orang siapapun satu saat pasti akan mati ya. Yang kedua, kuasa kebangkitan bersama Yesus. Kuasa ini adalah kuasa yang melampaui kedagingan kita. Tabiat daging yang selalu membuat manusia berbuat dosa. Nah, yang ketiga, kuasa kebangkitan di masa sekarang, yaitu kuasa Allah yang membuat kita mampu untuk mengatasi segala masalah yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Mari kita lihat saudara satu persatu kuasa kebangkitan yang akan datang. Roma 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Saudara, sebagaimana Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, begitu juga oleh roh Allah yang diam dalam kehidupan kita orang percaya. Itu nanti akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Kapan itu? Yaitu pada saat Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Kita akan beroleh tubuh yang baru, tubuh yang mulia, sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. Namun pada saat ini pun, kalau roh Allah ada di dalam saudara dan saya, roh Allah juga berkuasa membangkitkan tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang sakit. Kalau ada saudara yang sakit, yang tubuhmu lemah, sakit apapun, saudara, imani firman Tuhan ini. Rohnya yang ada di dalam dirimu berkuasa membangkitkan, menguatkan, merestorasi, menyembuhkan kembali setiap kehidupan saudara ya, dari penyakit apapun. Kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Dan dengan tubuh yang sehat kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan masih punya rencana untuk supaya hidup saudara memuliakan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, saudara tidak akan mati-mati oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tapi kalau Tuhan tugas kita selesai, ya sudah, kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Tidak usah khawatir, tempat kita sudah tersedia. Haleluya. Nah, saudara, kemudian dikatakan yang kedua tadi, kuasa kebangkitan bersama dengan Kristus, yaitu bangkit bersama-sama dengan Kristus. Itu terjadi pada saat sekarang ini. Roma 6 ayat 4 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Jadi ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, kita pun yang turut bersama dengan Kristus mati dan bersama dengan Kristus dikuburkan dan bersama dengan Kristus turut dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, mari saudara, kita bangkit dari kematian rohani. Tinggalkan segala kematian rohani, tinggalkan segala kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita hidup dalam satu kehidupan yang baru, sebagai ciptaan baru, ya, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidupnya selalu memuliakan Allah. Katakan tidak kepada dosa, katakan tidak kepada segala kejahatan, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan katakan yes kepada kehendak Allah, sehingga hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan bahwa kita juga memiliki kuasa kebangkitan di waktu yang sekarang ini untuk mengatasi segala masalah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Di dalam Injil Markus 16 ayat 3 dan 4 dikatakan di sana, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara, ini wanita-wanita Maria Magdalena dan teman-temannya, saking cintanya kepada Tuhan, dia ingin ke kubur membawa minyak wangi dan rempah-rempah seperti kebiasaan di Timur Tengah seperti itu, kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sangat dicintai. Lalu di minggu pagi itu mereka akan pergi ke kubur, padahal mereka tahu bahwa kubur Yesus itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Ya, kuburan di sana itu, saudara, adalah terdiri dari satu batu yang dipahat, yang digali seperti gua begitu. Nah, di situ tempatnya jenazah disemayamkan dan kemudian ditutup dengan batu. Dan kubur Yesus ini ditutup dengan batu yang sangat besar dan dimeteraikan dengan materai kaisar, dijaga oleh para prajurit Romawi maksud saya. Jadi saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menggeser batu ini kecuali atas izin kaisar. Nah, itu sebabnya pertanyaan dari wanita ini, siapa yang akan menggeser atau menggulingkan batu itu? Batu yang sangat besar itu. Dan ketika mereka sampai di kubur, tampaklah ternyata batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Siapa yang menggulingkan? Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan murid-muridnya Yesus, tetapi batu itu terguling dengan sendirinya ketika Yesus bangkit dan keluar dari kubur itu. Puji Tuhan. Jadi kuasa kebangkitan menggulingkan batu yang besar. Saya tidak tahu batu-batu apa yang ada dalam hidup saudara. Batu kesulitan, batu masalah persoalan, ya, batu masalah ekonomi, masalah pekerjaan seperti sekarang ini. Mari saudara, dengan kuasa kebangkitan imani bahwa batu sebesar apapun sudah terguling. Ada kemenangan di dalam kuasa kebangkitan. Haleluya. Ada kebangkitan nanti ketika Yesus datang kembali. Keselamatan kita telah pasti. Ada kuasa kebangkitan
untuk kita hidup kudus, mengalahkan segala kuasa dosa, kuasa maut dan kuasa iblis, kuasa kejahatan. Dan juga ada kuasa yang sangat besar yang menggulingkan, saudara, yang mengalahkan segala masalahmu, persoalanmu. Saudaranya terima dengan iman, terima kasih Tuhan, engkau sudah bangkit, aku pun juga turut bangkit bersama-sama dengan Tuhan, mengalami kuasa Allah yang besar dalam kehidupanku, dalam kehidupan rumah tangga, juga dalam gereja kita ini. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya dengan kuasa kebangkitan Tuhan memulihkan hidup saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, memulihkan gereja kita, dan juga memulihkan negara dan bangsa kita, Indonesia yang kita cintai. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, sesudah kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita naikkan satu pujian, betapa hebat kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, ya bagi kita, sesuai dengan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya, betapa hebat kuasanya bagi kita, oh bagi kita, ya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat, betapa hebat kuasa Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, menebus dosa kami, tetapi Engkau juga bangkit dari kematian, mengalahkan maut, sehingga hidup kami ada pengharapan di dalam Tuhan, bahwa kami akan dibangkitkan pada saat kedatangan-Mu kedua kali, bahwa kami Tuhan secara rohani juga mati bersama dengan Engkau, mati bagi dosa kami, mati bagi kehidupan yang lama, dan bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Dan terhadap segala persoalan masalah yang kami hadapi, ada kuasa kebangkitan yang menggulingkan segala batu, yang memberikan kemenangan, memberikan pertolongan. Tolong umat-Mu Tuhan, pulihkan umat-Mu. Tolong berkati dan pulihkan gereja-Mu, bangsa negara kami, pulihkan dan berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima perjamuan Tuhan pada saat ini. Bagi saudara di rumah masing-masing, saudara boleh mempersiapkan diri dan kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti hosti ini di tangan kanan kita. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan penuh syukur bahwa Tuhan sudah menyerahkan tubuhnya untuk menjadi korban di atas kayu salib menebus dosa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu dan buat darah-Mu yang telah tertumpah di atas kayu salib, yang Kau korbankan mati bagi kami di atas kayu salib. Tetapi Engkau mati dan bangkit. Engkau hidup, haleluya. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menyelamatkan, menolong kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami semua. Biarlah seluruh hidup kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami berdiri di atas iman kami. Saudara-saudara kami dimanapun berada di rumah masing-masing, apapun yang jadi keperluan, kebutuhan mereka, mereka yang sakit, Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, demikianlah rangkaian ibadah minggu ini disertai perjamuan Tuhan dalam rangka juga memperingati hari kebangkitan Tuhan. Hari minggu depan kita masih akan mengadakan ibadah online. Sampai nanti saatnya akan melihat perkembangan yang terjadi, dan kita berdoa tidak lama lagi kita boleh beribadah seperti sedia kala. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Haleluya. Mari kita menadahkan tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Pada saat ini sampai Maranatha, terimalah berkat dimanapun engkau berada. Berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di